Kalah legowo, menang tak bersorak. Dalam sebuah pertandingan, kalah dan menang itu hal yang lumrah. Kita biasa menyaksikan tim yang kalah ngamuk, namun tidak sedikit juga tim yang kalah justru adem dan legowo, mengakui adanya kelemahan di dalam timnya. Kita juga biasa menyaksikan tim yang menang meluapkan kemenangan dengan berlebih-lebihan. Ada pula tim yang menang pertandingan adem-adem saja, tidak berlebihan bersorak. Ini gambaran di berbagai pertandingan olahraga, dan ini bukan tidak mungkin terjadi di dalam pertandingan kehidupan kita. Di berbagai lini kehidupan ada pertandingan, ada kontestasi, ada menang, ada pula yang kalah. Saat ini kita sedang menuju sebuah pertandingan politik. Bahasa kerennya kontestasi politik. Ada banyak orang yang ikut pertandingan dan dipastikan akan ada banyak yang kalah dan menang. Ini pun hal lumrah. Ada banyak yang akan sakit hati karena kalah, tidak sedikit juga yang akan bergembira dan senang karena menang. Pertandingan politik seringkali menjadi panggung pertarungan antara berbagai kepentingan dan ideologi. Dalam arena ini terdapat figur-figur politik yang menjadi perhatian publik. Masing-masing figur memiliki pendukung. Tidak jarang para pendukung saling mengadu figurnya satu sama lain. Karena itu dalam dunia pertandingan semacam ini, frasa kalah legowo menang tak bersorak menjadi semacam catchphrase yang mencerminkan kompleksitas dan dinamika kontestasi yang terjadi di sekitar tokoh-tokoh tersebut. Masing-masing pendukung meyakini bahwa figurnya mungkin memiliki karisma dan pengaruh yang cukup memadai dan mampu menghadapi tantangan yang tidak selalu menghasilkan kemenangan yang terdengar meriah. Namun di balik setiap kekalahan terdapat cerita, perjuangan, dan ambisi yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Sangat mungkin terjadi seorang figur tidak selalu meraih dukungan mayoritas dalam setiap kontestasi, pertandingan, termasuk pertandingan politik. Namun ada kalanya kehadirannya dan perjuangannya menciptakan dampak yang tak terduga di panggung politik dan panggung kehidupan lainnya. Sejalan dengan itu, maka konsep menang tak bersorak sejatinya dimaknai sebagai sebuah cerminan bahwa keberhasilan apapun tidak selalu diukur dari sorak-sorai kemenangan, melalui jejak-jejak kebijakan, visi, atau nilai-nilai yang ditinggalkan belakang. Dan ini mungkin sedang kita saksikan hari ini dan dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Umat Islam perlu arif. Dalam masyarakat Jawa ada 4 filosofi kehidupan. Sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji, ngluruk tanpa bala, dan menang tanpa ngasorake. Yang terakhir ini merupakan koridor dalam pola relasi yang menyelesaikan konflik antar pribadi atau kelompok. Orang boleh atau tidak harus menang, asal tidak dengan menjadikan pihak lain merasa direndahkan. Karena kemenangan dan merendahkan lawan hakikatnya tidak berarti. Filosofi di atas sesungguhnya sangat dalam maknanya, khususnya bagi kehidupan kita saat ini. Kita diingatkan agar tidak mentang-mentang saat memenangkan sebuah pertandingan, kemenangan itu akan berarti ketika sang pemenang justru merangkul yang kalah. Ini sesungguhnya dapat menenangkan hati tim yang kalah dalam sebuah pertandingan. Dan kita banyak belajar dari kisah tokoh-tokoh masa lalu. Mereka yang menang malahan merangkul yang kalah. Pembelajaran penting dari ini antara lain bahwa dalam sebuah kontestasi apapun itu, termasuk kontestasi politik, istilah the winner takes all sejatinya tidak diterapkan di atas kepentingan nasional, kepentingan bersama. Apalagi semua para kontestan itu mempertaruhkan kepentingan bangsa yang lebih besar, sehingga siapapun pemenangnya, maka ia adalah kemenangan bersama. Seluruh perbedaan dan pertentangan luruh di dalam niat ikhlas mengabdi, merawat dan menjaga keindonesiaan kita. Dengan demikian, sikap legowo dan tanpa ngasorake ini adalah preferensi yang tepat di dalam iklim demokrasi di negeri ini. Kita tentu percaya semua anak bangsa memiliki saham dan kontribusi bagi kemajuan negeri ini. Sejalan dengan itu, semua golongan memiliki peluang atau kesempatan untuk mendharma baktikan kemampuan dan hidupnya di dalam mendorong perahu besar ini,
Indonesia tetap melaju menghadapi berbagai gelombang Indonesia Emas 2045. Dengan demikian adalah gerakan bersama bersandar kepada salah satunya filosof yang dikemukakan di awal itu. Sementara itu, umat Islam sebagai umat mayoritas di negeri ini sejatinya memberikan keteladanan mengenai pentingnya menggalang dan memperkuat persatuan, seraya pada saat bersamaan memahami perbedaan-perbedaan pilihan selama masa kontestasi ini sebagai sesuatu yang alamiah. Bahkan jika merujuk kepada teks-teks keagamaan, misalnya Al-Quran, isyarat soal takdir perbedaan ini penting dikembangkan saat ini. Dan di antaranya tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi, dan berlain-lain bahasa dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Ayat ini memang tidak secara gamblang mengatakan mengenai perbedaan pandangan. Namun perbedaan kedua aspek pada ayat tersebut menjadi simbol dari perbedaan banyak aspek, termasuk soal pandangan yang berbeda. Sebab setiap manusia pasti mempunyai wawasan informasi dan faktor internal lainnya yang berbeda dengan manusia lain. Begitu juga dalam pilihan politik, yang syarat dengan kepentingan yang bisa mengakibatkan jurang perbedaan semakin terlihat jelas. Maka sejatinya perbedaan dalam hal ini merupakan fenomena alamiah yang tidak perlu dijadikan sebagai sebuah masalah. Justru perbedaan pilihan politik dijadikan sebagai kekhasan sebuah masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kearifan di dalam menyikapi perbedaan dan menganggap menang kalah sebagai sesuatu yang alamiah dalam sebuah kontestasi perlu dilakukan umat Islam. Umat Islam perlu memberikan keteladanan di dalam menyikapi sesuatu secara tidak berlebih-lebihan. Hidup secara keseluruhan adalah ujian, karenanya nilai sesungguhnya tidak pada menang atau kalah dalam kontestasi itu. Nilai dirinya justru ada pada bagaimana menyikapinya. Menang hanya akan bernilai jika disikapi dengan tawadu dan rasa syukur. Kalah akan menjadi nilai atau value jika disikapi dengan sabar, introspeksi, dan menerima keputusan takdir. Selanjutnya, etika Islam mengajarkan bahwa kemenangan jangan dirayakan secara berlebihan. Bahkan dianjurkan untuk beristighfar dan memohon petunjuk dan pertolongan. Sebaliknya, kekalahan tidak disesali dan dijadikan keputusasaan, karena sesuatu yang telah nyata di hadapan mata itu hanya Allah yang tahu hakikatnya. Bahkan dalam pandangan Islam, kemenangan tidak selalu dilihat pada akhirnya, tapi pada prosesnya. Jika niat benar, lalu diproses secara benar pula dan penuh tanggung jawab, apapun hasil akhirnya, itulah kemenangan. Keputusan Allah pada akhirnya itu yang terbaik dan sekaligus kemenangan. Dan bekerjalah. Sungguh Allah akan melihat karyamu juga Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Luapan kegembiraan berlebihan atas kemenangan sebuah kontestasi seringkali berdampak buruk, bukan saja bagi sang pemenang, tetapi juga bagi pihak-pihak yang dikalahkan. Dalam suasana sensitif ini kita perlu mendinginkan suasana, mengajak pihak-pihak yang berkontestasi untuk menjaga perasaan semua orang. Masa depan bangsa ini sesungguhnya ditentukan oleh kita sendiri. Dan saat ini merupakan momentum yang tepat menyuarakan kembali betapa pentingnya menjaga harmoni demi keberlanjutan negara yang kita cintai ini. Semoga wallahu alam bisyawab.